bersama kami pada kegiatan MPLS online SMA Muhammadiyah Pleret di hari kedua. Kegiatan pertama untuk hari ini yaitu paparan materi tentang bahaya kenakalan remaja dan radikalisme. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kebahagiaan pada pagi hari ini saya bisa memberikan materi tentang kenakalan remaja kepada adik-adikku semua, anak-anakku semua, siswa-siswi SMK, SMA se-Kabupaten Bantul. Sebelum memulai sosialisasi, saya akan menyampaikan salam kepada seluruh siswa-siswi SMK, SMA se-Kabupaten Bantul. Selamat datang di bangku SMA. Selamat menempuh pendidikan dengan suasana baru yang tentunya saat kemarin anak-anak semua masih SMP, nah sekarang sudah memasuki masa SMA. Nah, pada kesempatan ini walaupun kita dunia Indonesia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, tentunya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beraktivitas sebaik mungkin. Untuk anak-anakku semua tentunya tetap semangat memasuki SMA walaupun nanti saat ini kita masih dalam pendidikan dengan daring atau online, tetapi tentunya tidak menyurutkan semangat anak-anakku semua. Baik, saya akan mulai dengan materi kenakalan remaja. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa remaja itu apa sih? Remaja itu adalah usia dari 13 tahun sampai 18 tahun. Ya, masa-masa SMA ini sendiri, masa-masa SMP sampai dengan SMA. Nah, pada masa remaja itu adalah suatu masa transisi di mana saat anak-anakku semua mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas ini akan diiringi oleh suatu gejolak jiwa, suatu perasaan ingin memberontak. Jika perasaan ini tidak dikelola dengan baik, tentunya nanti akan menyebabkan suatu tindakan-tindakan yang di luar ketentuan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu adalah suatu kelainan tingkah laku atau perbuatan remaja yang bersifat amoral atau asosial, yang tentunya perilaku ini sangat merugikan baik untuk remaja itu sendiri, untuk sekolah, untuk orang tua maupun bagi lingkungan masyarakat. Kemudian banyak remaja yang melakukan suatu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu apa sih kategorinya? Yaitu penyimpangan yang bersifat amoral itu tadi, yang bersifat amoral yang tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya film porno, keluyuran, gembun, geng motor. Terus penyimpangan yang bersifat melanggar hukum. Nah, melanggar hukum ini tentunya sudah nanti kaitannya dengan aparat penegak hukum kalau anak-anakku semua melakukan ini. Contohnya apa? Judi, penganiayaan, mencuri. Tapi ada juga kategori di mana ini suatu perbuatan yang bersifat amoral atau tidak masuk dalam undang-undang, tetapi jika dilakukan karena tanpa kontrol itu bisa menyebabkan perbuatan itu menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya ini, kumpul sama temennya, niatnya cuma jalan-jalan. Tahu-tahu ada sekelompok dari remaja lain ini kemudian panas-panasan, kemudian kejar-kejaran, tawuran, penganiayaan, akhirnya berakibat berurusan dengan Pak Polisi. Satu contoh, sekitar 1 bulan yang lalu kami Satbimas Polres Bantul menangani atau membina anak-anak SMA di Kota Madia, yaitu kejadiannya waktu itu di Sewon, yaitu percobaan tawuran. Kami membina anak-anak itu selama 1 minggu. Jadi setiap hari kami wajibkan mengikuti apel di Polres Bantul. Nah, akar dari penyebab kejadian itu apa sih? Ya itu karena loyalitas terhadap senior. Jadi dipanggil sama senior pakai HP, ayo kumpul. Nggak tahu ini. Jadi 75% dari anak-anak tersebut, dari 15 orang itu tidak tahu kalau akan diajak tawuran. Nah, kumpul di suatu perumahan. Jadi suatu perumahan itu di situ ditemukan sajam saat digerebek sama polisi, sama Reskrim Polres Bantul itu digerebek, ditemukan sajam, ditemukan botol miras. Kemudian dicuduk dibawa ke Polres. Tugas kami Satbimas saat itu yang membina. Saya lakukan pendekatan secara pribadi maupun kelompok saat kami apelkan bahwa penyebab dari anak-anak itu tawuran karena loyalitas kepada seniornya. Takut nanti kalau nggak nurutin kata perintah seniornya mau dihantam. Kemudian perceraian orang tua. Jadi ada yang broken home, ya tidak diurus sama orang tuanya. Kemudian karena salah pergaulan itu tadi, dan selama seminggu di sini saya terharu karena mereka menyadari bahwa apa yang anak-anak itu lakukan adalah suatu perbuatan yang salah. Tentunya keluarganya juga malu, anak-anak itu pun
malu, menyesal karena kenapa melakukan hal seperti itu. Ya, mereka juga berterima kasih kepada kami karena untung waktu itu tidak jadi tawuran lah. Coba kalau jadi, mungkin kalau ada korban, tentunya ini akibatnya sangat fatal buat anak-anakku semua. Bahwa apapun yang anak-anakku lakukan, tolong dipikirkan akibat itu bukan hanya saat ini, karena saat anak-anak merasa tidak nyaman, silakan cari teman curhat yang baik. Kalau kurang komunikasi sama orang tuanya, silakan sampaikan, saya pengen gini loh, saya pengen begitu loh. Jadi jangan terus menyimpang, terus berontak, karena tidak ada hal yang baik yang mengikuti dari kenakalan remaja itu. Tidak ada hal yang baik. Kasihan. Coba bayangkan jika suatu saat anak-anakku semua menjadi orang sukses. Anak-anakku menjadi bangga, tentunya bangga. Kemudian seorang tua saat mereka sudah tua itu mereka tidak akan ditanyakan kalau ketemu sama temennya, ketemu keluarga, nggak akan ditanyakan mobilmu berapa, hartamu sudah berapa. Yang akan ditanyakan gimana anakmu, sudah jadi apa. Itu yang dirasakan orang tua. Kalau anaknya menjadi orang sukses tentunya akan dibanggakan terus. Tapi kalau anaknya jadi preman, jadi berandalan, tentu akan malu. Ya Allah, kalau bisa nggak lahirin itu anak. Mungkin ada hal-hal rasa-rasa seperti itu. Mungkin ada rasa kok begini ya. Kemudian sekolah juga akan menjadi pihak yang sangat bangga jika anak-anakku semua menjadi orang berhasil nantinya. Oh, kata gurunya, itu siswaku loh dulunya loh, itu aku jadi wali kelasnya loh. Teman-temannya juga ikut bangga. Tetapi coba kalau berbuat nakal saat masih sekolah ataupun saat nanti sudah lulus, nanti aduh ini anak kok dia lagi. Jangan. Saya harapkan tidak seperti itu, karena coba isi masa remaja SMA sampai nanti itu dengan perbuatan yang positif. Jika anak-anakku mempunyai cita-cita, mulailah persiapan dari SMA ini. Ibu mau jadi polwan ini ya cita-citanya sejak SMP, dan setelah saat itu sudah dipersiapkan, tidak ucuk-ucuk seperti ini. Dari SMP punya cita ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ya dimasukkan sama orang tua ke klub bela diri ya. Saat itu tidak berpikir untuk nakal. Kenapa? Karena seminggu 2 kali harus latihan, harus ikut kejuaraan, dan juga pengawasan dari orang tua tentunya untuk kepada orang-orang tua. Tolong awasi anak-anaknya, beri pemahaman agama yang benar. Jadi anak-anaknya tidak terjerumus. Kenakalan remaja ini tentunya menjadi salah satu tanggung jawab kami aparat kepolisian. Polisian sebagai penegak hukum ya. Di sini segala upaya akan kami lakukan, termasuk apabila sudah terjerumus, sudah melakukan hal-hal yang di luar atau sudah memasuki suatu tindak pidana, ya itu akan kami proses. Hati-hati, jangan coba-coba berurusan kepada kami, dengan kami dalam konteks bahwa anak-anakku semua telah melakukan tindak pidana, nganiaya temennya, curi, apalagi seks bebas. Jangan, rugi, manfaatkan waktunya, jangan, karena nanti anak-anak akan menyesal sekali. Kalau anak-anak sudah berurusan dengan kami, nanti cari pekerjaan sulit, harus memiliki SKCK. Tentunya sulit kalau sudah ada catatan di kepolisian, apalagi kalau sampai diproses kemudian masuk ke LP. Jangan dikira bahwa kalau masih anak-anak finalnya hanya dikembalikan ke orang tua atau diversi. Tidak. Kalau sudah itu berat, suatu tindak pidana berat, ini nanti bisa sampai masuk penjara ya, penjara anak-anak tentunya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, baik itu yang diatur dalam undang-undang maupun tidak. Jangan. Olahraga, berprestasi, prestasi yang lain juga bisa, bukan hanya olahraga tapi pendidikan. Selain menjadi tugas kami ya, penakalan remaja juga menjadi tugas dari orang tua dan pihak sekolah ya. Harapan kami anak-anakku semua tentunya sudah mendapatkan tempat pendidikan SMA atau SMK yang memang benar-benar tepat dalam arti di situ dengan pengawasan dari pihak sekolah yang benar, dengan pola pendidikan yang memang benar-benar baik. Tanggung jawab sekolah sendiri dalam untuk mencegah kenakalan remaja tentunya memfasilitasi dari kegiatan-kegiatan olahraga, memberikan pendidikan yang baik dan bimbingan yang baik. Saya akan lanjutkan lagi dengan materi radikalisme. Ya, radikalisme itu apa sih? Mungkin anak-anak semua pernah mendengar paham radikalisme, terorisme ya. Radikalisme itu adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau tidak benar. Jadi radikalisme. Nah, kemudian dengan cara keras, radikalisme nanti arahnya akan kepada
terorisme. Radikalisme itu suatu kegiatan yang ingin mengubah ideologi Pancasila, ya. Kurang lebih seperti ingin mengubah ideologi Pancasila, mengatasnamakan agama, menganggap orang lain itu salah, agama lain itu nggak benar, jadi agamanya dia sendiri yang benar. Nah, itu radikalisme. Banyak mungkin radikalisme yang menjarah kepada terorisme. Mungkin anak-anak semua sudah dengar terorisme, pengeboman, bom Bali kalau dulu, kantor polisi diserang, mall dibom. Nah, itu terorisme. Saya sampaikan di sini kepada anak-anakku semua karena anak-anakku semua yang mungkin mendapat pendidikan agama yang kurang tepat bisa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok radikalisme ini. Dengan apa? Dengan pendekatan mungkin baik-baik, dengan memberikan suatu iming-iming, kemudian mulai merekrut, kemudian memberikan paham-paham yang tidak benar. Kemudian, nah, masuklah kepada pembinaan, dibina. Gejala-gejala ini tolong anak-anak semua pahami. Tolong jika mendalami suatu agama, dicerna dulu. Lebih baik kita, kalau menurut pribadi saya, yang umum-umum dulu, jangan mengikuti pengajian-pengajian yang kira kok rodo-rodo agak menyimpang nih loh, kok tidak, kurang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada saat nanti kalau kita sudah, kalau kata orang itu cuci otaknya, nah kita tidak tahu bahwa kita akan sama seperti mereka, menganggap bahwa saya ini paling benar, mau saya mati, jihad katanya, jihad kok bunuh diri, jihad kok membunuh orang lain, itu tidak benar. Hati-hati karena memang paham radikal ini sangat merugikan, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan negara tentunya. Kericuhan, terorisme yang terjadi itu kan berawal dari yaitu tadi radikalisme ini tadi. Bagaimana sih menanggulanginya? Ya, menanggulanginya yang pertama yaitu memperdalam ilmu agama tentu dengan ajaran yang benar. Kemudian bersikap lebih terbuka, jangan diem, ada masalah diem. Kemudian berpikir lebih matang dalam melangkah mengambil keputusan itu. Tolong silakan sharing kepada guru jika memang anak-anak semua bingung, ini kok begini, ini begitu, tolong sharing kepada guru, kepada orang tua tentunya. Kemudian tidak mudah terpengaruh dan temukan jati diri. Yang terakhir, jangan salah persepsi pengertian tentang jihad. Pahami itu tentang jihad. Jihad jangan dikategorikan membunuh orang lain, aksi-aksi teror kepada aparat, kepada masyarakat, kepada mungkin non agama yang tidak sepaham dengan kita, keyakinan orang lain tidak sepaham dengan kita, anggap itu jihad. Tidak, itu tidak benar. Untuk anak-anak semua, tolong anak-anak perjalanannya ini masih panjang sekali, masih nanti kuliah, mencari pekerjaan, berkeluarga, kemudian nanti menjadi orang tua. Nah, tolong manfaatkan waktu sebaik mungkin dari sekarang. Lakukan hal-hal yang bersifat positif. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Patuhi orang tuanya. Tolong, itu orang tua itu kunci kesuksesan kita itu adalah orang tua. Kemudian taati pihak sekolah. Jangan semuanya sendiri ya. Kalau harusnya apel pagi ya apel, masuk sekolah tepat waktu. Pelajaran ikuti sesuai dari jam-jamnya. Nggak ada untungnya itu. Kalau bolos nggak ada untungnya. Bolos bukan berarti bahwa Anda itu sudah benar. Anda memiliki geng di sekolahan itu belum tentu benar, tidak. Kemudian jangan pernah terpengaruh oleh alumni atau senior-senior yang telah lulus untuk ikut hal-hal yang tidak baik. Jangan. Lakukan dari sekarang kegiatan-kegiatan yang positif. Beri kebanggaan kepada orang tuamu. Beri kebanggaan kepada sekolahmu. Dan jadilah manusia-manusia yang nantinya berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat memasuki masa SMA dan teruslah berprestasi.